Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, bagaimana keadaan hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Miss Fairuz akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya berjudul Burung Ababil dan Tentara Bergajah. Penasaran kan? Yuk, kita dengarkan ceritanya. Abraha adalah seorang gubernur Yaman. Abraha berniat mengembalikan ajaran Nasrani dan menguatkan kekuasaannya di sana. Saat itu, orang berbondong-bondong ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan melakukan peribadatan. Ka'bah adalah kebanggaan kaum Quraisy, sekaligus lambang kesucian kota Mekah. Abraha ingin orang-orang berpaling dari Ka'bah. Oleh karena itu, dia membangun gereja yang megah di Sanaa untuk menyaingi Ka'bah. Gereja itu dihiasi dengan berbagai dekorasi yang mahal dan mewah. Lantainya terbuat dari perak dan pintunya terbuat dari emas. Gereja itu dinamai Al-Qulais. Namun, usaha Abraha sia-sia. Orang-orang tetap lebih memilih ke Mekah. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan Al-Qulais. Malah, seorang laki-laki dari Kina'ah datang memasuki gereja dan membuang hajat di sana. Alangkah murkanya si Abraha ketika mengetahui gerejanya telah dinodai. Dengan wajah merah padam, dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Abraha kemudian menyiapkan pasukannya, termasuk pasukan infanteri, kavaleri, dan pasukan bergajahnya. Gajah tersebut yang paling besar diberi nama Mahmud. Mereka bergerak menuju Mekah. Beberapa pasukan Arab menghadang Abraha, namun tak satu pun yang berhasil mengalahkannya. Bahkan seorang penduduk Sakif bernama Abu Rigol bersedia menjadi penunjuk jalan bagi Abraha. Dalam perjalanannya, Abraha merampas harta benda penduduk, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin Mekah, dia sangat dihormati. Dia memiliki tugas memberi makanan dan air minum kepada orang-orang yang berhaji. Abraha mengirim utusan kepada Abdul Muthalib. Abraha ingin berperang. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika kau tidak melawannya, Abraha tidak akan memerangi kaummu, kata utusan menyampaikan pesan Abraha. Kami tidak akan melawan Abraha karena kami tidak memiliki kekuatan untuk memeranginya, jawab Abdul Muthalib dengan tetap bersikap tenang. Abdul Muthalib dan para pembesar kota Mekah lantas dibawa kepada Abraha. Karena wibawa Abdul Muthalib yang tinggi, Abraha kemudian menghormatinya. Abraha duduk sejajar dengan Abdul Muthalib. Bagaimana jawabanmu atas pesanku? Tanya Abraha. Aku minta, kembalikanlah unta-untaku yang telah kau rampas, jawab Abdul Muthalib tanpa rasa takut sedikit pun. Jadi, kau hanya memikirkan unta-unta milikmu dan tidak memikirkan jika Ka'bah aku hancurkan? Tanya Abraha. Unta-unta itu milikku, adapun Ka'bah adalah milik Allah. Allah yang akan menjaganya, jawab Abdul Muthalib. Abraha heran mendengar jawaban Abdul Muthalib. Dia pun mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib dan bersiap menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib sendiri segera menyerukan penduduk Mekah untuk bersembunyi ke pegunungan untuk menyelamatkan diri. Pasukan Abraha memasuki kota Mekah. Suara mereka gaduh memecah keheningan kota Mekah. Keanehan terjadi. Mahmud, gajah yang paling besar, tiba-tiba duduk menderu. Dia tidak mau diperintah untuk menyerang Ka'bah. Tak lama kemudian, datanglah burung yang berbondong-bondong. Burung itu membawa kerikil panas di paruh dan cakar mereka. Kerikil itu mereka jatuhkan kepada pasukan Abraha. Gajah-gajah dan pasukan yang terkena lemparan batu itu terluka dan mati. Pasukan Abraha lari tunggang-langgang. Mereka pulang ke Yaman dengan kekalahan yang memalukan. Abraha dan sisa pasukannya yang masih hidup segera melarikan diri. Abraha sendiri dapat mencapai Sanaa, tapi kemudian dia tewas karena lukanya yang sangat parah. Atas pertolongan Allah, Ka'bah selamat dari kehancuran. Allah tidak akan membiarkan orang-orang jahat menghancurkannya.
Begitulah Allah melindungi Mekah dan Ka'bah yang suci. Ka'bah tetap berdiri kokoh dan menjadi kiblat bagi umat Islam hingga akhir zaman nanti. Pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, lahir. Nah, teman-teman, penasaran apakah cerita selanjutnya? Jangan lupa tetap saksikan. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.